Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Al-Muharram yang saya hormati, marilah sebagaimana biasa sebelum kita mulai kegiatan taklim kita pada malam hari ini, sama-sama kita membaca ummul kitab suratul Fatihah, yang mana pahala serta manfaat daripada bacaan suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, ataupun sahabat-sahabat mengaji kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kita hadiahkan pahala daripada bacaan suratul Fatihah ini untuk pengarang kitab yang kita baca setiap malam Jumat di minggu pertama dan ketiga, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku thalibul ilmi, semoga Allah senantiasa bukakan pintu mata hati kita agar dapat istiqomah hadir di tiap-tiap majlis ilmu yang ada di kampung kita, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerap segala ilmunya dan mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari kita. Al-Fatihah biniyatil qabul ma'tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-haditsu tsamin wal 'ishruna luzumus sunnati wa jatinabul bid'ah. Masih membahas hadis yang ke-28 daripada kitab Arba'in Nawawi, yaitu mengenai perkara luzumus sunnati wa jatinabul bid'ah. Wajatinabul bid'ah, melazimkan sunnah dan menjauhkan perkara-perkara bid'ah. Bahasan kita terakhir itu sampai terkait dengan permasalahan wasiat takwa. Wasiat takwa kemarin terakhir kita bahas sampai wasiat yang ketiga atau jenis tingkatan takwa yang ketiga, yaitu makom waro. Saya masih utang 2 makom lagi. Terakhir makom waro pertama makom Islam, yaitu seseorang menjauhkan dirinya atau menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang dapat membuatnya murtad. Itu makom yang paling rendah daripada makom takwa. Saya rasa kita semua masuk insya Allah dalam makom ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya makom taubah, ayat takiyal ma'asi wal hurumat. Seseorang menjaga diri daripada kemaksiatan dan keharaman. Kalau kita udah sampai kepada makom ini, sama maksiat kita ogah, sama sesuatu yang haram kita jauhi, kita hindari, maka tingkatan takwa kita udah naik kelas. Kelas berikutnya yaitu makom taubah. Kemudian yang ketiga, terakhir kemarin kita bahas, ada yang namanya makom waro. Kalau makom taubat itu segala hal yang berbau maksiat dan haram kita tinggalkan. Nah, kalau makom waro ini ayat takiyah syubuhat, seseorang menjaga dirinya daripada
hal-hal yang syubhat, hal-hal yang remang-remang, hal-hal yang kagak jelas. Nah, kalau kita udah sampai pada tingkatan ini, makom kita dinamakan makom waro. Jangankan yang haram, yang syubhat aja udah kita tinggal. Nah, kemudian makom yang keempat, ini satu derajat daripada makom tertinggi, yaitu namanya makom zuhud. Apa makom zuhud? Ayat takyal mubahat. Seseorang menjauhkan daripada hal-hal yang diperbolehkan. Oh, kacau nih. Hal-hal yang diperbolehkan, bukan haram, bukan syubhat, tapi hal-hal yang diperbolehkan dia hindari. Ini makom zuhud. Kenapa dia hindari? Pada derajat ini seorang hamba bukan hanya meninggalkan yang syubhat, namun sesuatu yang jelas diperbolehkan oleh agama. Kenapa? Karena begini Pak, seseorang kalau udah terlena terhadap sesuatu yang mubah, ya, saking terlenanya dikhawatirkan dirinya itu terjerumus kepada perkara yang makruh. Sering melaksanakan kepada perkara yang makruh, maka masuk nyemplung ke dalam sesuatu yang haram. Maka jangan kata perkara yang makruh, yang mubah aja, sama orang-orang mereka yang dikatakan ahli zuhud, ya, udah meninggalkan kecintaannya terhadap perkara-perkara duniawi. Bukan kecintaannya terhadap duniawi, ya, tapi perkara-perkara yang terkait dengan duniawi. Maka orang yang udah sampai pada tingkatan ini, derajatnya dinamakan makom zuhud. Yang boleh dia kurang-kurangin tuh ngobrol sama kawan tengah malam, boleh kagak? Boleh aja kalau ngomongnya perkara-perkara yang mubah. Nah, orang yang zuhud, yang begitu-begitu udah ditinggal. Enggak, cukup saya ngobrol sama yang kagak-kagak, maksudnya ngobrol sama kawan-kawan lah. Walaupun itu diperbolehkan, tapi saya khawatir dari obrolan tersebut nggak jarang akhirnya muncullah ghibah. Dosa nggak tuh? Dosa. Awalnya diperbolehkan. Maka orang yang udah pada makom ini udah menjauhkan daripada hal-hal yang diperbolehkan. Loh, berarti dia itu nggak cinta dunia. Ya, dunia itu bukan ditaruh di hati, tapi ditaruh di genggaman tangannya. Ini orang-orang yang zuhud. Jangan salah Pak, ulama-ulama, orang yang alim itu kudunya jadi orang yang kaya. Imam Malik Imam Malik bukan main bagaimana kurang zuhudnya, tapi Imam Malik itu punya harta ribuan dinar. Satu waktu Imam Malik itu sering ngomong masalah zuhud. Tinggalkan masalah keduniawian. Jangan sampai kita cinta sama perkara-perkara duniawi. Satu waktu Imam Malik lagi ngitung hartanya di atas meja. Imam Syafi'i sebagai murid yang saat itu usianya 15 tahun, ya, ngelihat Imam Malik, lah, guru saya ngomongnya zuhud, tapi lagi ngitung harta. Hartanya nggak tanggung-tanggung Pak. Kita baru ngitung jutaan. Itu kalau duit dinaran Pak yang dimiliki oleh Imam Malik, itu ratusan miliar beliau punya Pak. Seorang ulama ngitung duit tuh, ngitung hartanya di atas meja. Ketahuan nama Imam Malik, Syafi'i ta'al. Sini Syafi'i. Kenapa? Saya heran guru. Guru nyuruh kita untuk berbuat zuhud. Namun guru ngitung duit yang sebegitu banyak di depan saya. Apa ini yang namanya zuhud? Kata Imam Malik, apa orang zuhud kagak boleh memiliki harta? Sekarang Anda bayangkan Syafi'i, kalau harta ini berpindah tangan kepada ahli maksiat, bagaimana jadinya? Mendingan saya yang megang apa ahli maksiat yang megang? Oh, kalau begitu mendingan guru yang megang. Kita Pak megang harta, belum tentu harta itu manfaat, ya. Tapi Imam Malik megang harta itu udah pasti manfaat Pak. Kalau kita ada kecenderungan Pak, selagi kita belum punya harta, oh kalau saya punya harta saya banyak, saya motor haji, nyetor haji nggak tanggung-tanggung dah, saya mau yang plus-plus 500 jutaan. Itu saat kita kagak punya harta. Begitu Allah kasih kita duit 800 juta, mikir lagi kita, kalau gue di bank store haji 500 juta,
Yang biasa aja dah, yang penting naik haji. Mendingan ini duit bakal beli mobil, renov rumah, ini itu segala macam. Kita modelannya begitu. Maka apa nggak boleh orang yang zuhud itu punya banyak harta? Boleh, yang penting hartanya enggak ditaruh di hati. Dalam Madarijus Salikin dikatakan begini, ayakunar rajulu zahidan wa ma'hu alfa dinarin. Apakah seseorang itu layak dikatakan sebagai orang yang zuhud namun ia memiliki harta ribuan dinar? Dijawab, na'am, ala syartiyah. Ya, boleh aja orang yang zuhud itu memiliki harta yang banyak. Ala syartiyah, yang penting memenuhi persyaratan. Apa aja syaratnya? Alla yafrahu idza zadat wala yahzanu idza naqasat. Orang yang zuhud boleh memiliki harta banyak, limpahan harta, tapi dengan syarat alla yafrahu idza zadat. Yang penting ketika harta itu nambah semakin banyak, dia kagak senang, biasa-biasa aja. Wala yahzanu idza naqasat, dan ketika harta itu semakin berkurang, maka dia nggak sedih. Maksudnya, ketika dia senang, ketika dia sedih, ketika harta bertambah, ketika harta berkurang, dirinya kondisinya sama aja, sedih kagak, kemudian senang juga kagak. Kenapa? Dia sadar karena semua yang kita miliki itu hanya titipan. Maka kalau kita mau belajar zuhud, lihat tuh tukang parkir. Kang parkirnya di Bayoran, yang jauh-jauh, yang masuk Mercy. Dia nggak kira ketika Mercy datang, dia nggak sombong. Oh, Mercy, nih gua ada Mercy. Yang masuk Rolls Royce, dia kagak bilang, biasa aja. Innova, apa aja segala macam masuk di situ. Dia biasa-biasa aja. Namun ketika itu mobil pergi satu-satu, Mercy berangkat pulang, Avanza berangkat pulang, Ventura berangkat pulang, Fortuner berangkat pulang, dia nggak sedih tuh. Nih, kalau mau niru sikap zuhud, tiru tuh sikap tukang parkir. Kenapa dia nggak sedih? Kenapa dia nggak senang? Dia sadar karena itu hanya titipan. Begitu. Beda kita, Pak. Segala macam hal yang kita punya di rumah merasa kita miliki. Ya, kalau udah merasa memiliki, maka satu waktu kita kehilangan, bisa hancur hati kita. Oh, saya nyari susah payah apa segala macam. Maka kita belum dikatakan pada batasan zuhud. Begitu. Yang keempat, digalin tuh apa yang diperbolehkan. Yang kelima, oh ini makom paling tinggi. Apa itu? Ayat taqiyah hudura ghairillahi ala qalbihi. Seseorang menjaga daripada hadirnya selain Allah. Ya, ayat taqiyah ghairallahi fi qalbihi. Seseorang menjaga agar jangan sampai selain Allah hadir di hatinya. Sulit, Pak, menghadirkan sikap seperti ini. Ya, nggak boleh kita berpikiran selain kita zikir kepada Allah, selain kita mikirin Allah. Terbersit aja satu waktu perkara duniawi di hatinya, itu dianggap dosa. Nah, makom pada tingkatan ini namanya makom musyahadah. Makom musyahadah gimana sih? Ibarat seseorang yang sedang tenggelam di dalam air. Kalau orang sedang tenggelam di dalam air, apa yang dilihat di sekelilingnya tidaklah lain kecuali air. Depan air, belakang air, atas bawah, kanan kiri, air semua. Itu orang dalam makom musyahadah. Yang dilihat Allah semua. Gak ada tuh dia lihat yang lain. Tatkala dia minum air putih, dipuji Allah, alhamdulillah, bukan main nikmatnya air putih ini. Gak kayak kita ngelihat tongseng, kata kita asam urat. Ngelihat emping, asam urat. Daging kambing, darah tinggi. Makom kita belum di situ, Pak. Tapi orang udah pada makom musyahadah, apapun yang disediakan, apapun yang Allah berikan, dikembalikan lagi kepada Allah. Ini nikmat dari Allah yang layak untuk kita syukuri. Nah, ini 5 derajat makom takwa. Dah, utang saya lunas. Kemudian Nabi bilang, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Wasam'i wa ta'ati. Wasiat Nabi selanjutnya, wasam'i, dengarkanlah,
wa ta'ati, dan taatlah kamu, wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Artinya apa, Pak? Kita disuruh taat kepada pemerintah. Ya, nih ngeri-ngeri sedep nih ngomongnya nih, kaitannya sama pemerintah nih. Ya, tapi apa daya, Pak? Islam, syariat memerintahkan kita agar kita taat terhadap pemerintah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Penggalan ayatnya kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, satu, perintahnya atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan maka kudu kita laksanakan. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Apa yang Rasul berikan, apa yang Rasul perintah, kudu kita jalanin. Kemudian wa ulil amri minkum, wow harful atfi, huruf atof di sini. Ya, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Nah, masalah ulil amri ini pada ayat tersebut dalam surah An-Nisa, kalau nggak salah 56-59 gitu. Para ahli tafsir ini ngambil pengertian ulil amri menurut versi-versi ahlu takwil. Ulil amri ini berbeda-beda tafsirannya. Ada di antara para ahli takwil yang mengatakan bahwasanya ulil amri ini wal umaro. Ulil amri itu adalah mereka orang yang memegang pemerintahan. Kelas kita mah pemerintah dah, itu namanya ulil amri. Satu. Ada juga di antara para ahli takwil yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan ulil amri pada ayat ini seperti dalam tafsir At-Tabari, yaitu ahlul ilmi wal fikhi. Mereka ulama yang ahli fikih, yang paham terhadap masalah hukum, itu yang disebut sebagai ulil amri. Ya, kemudian banyak lagi, ada yang bilang yang namanya ulil amri itu, kata Imam Al-Mawardi dalam tafsir Al-Mawardi, yang dibilang ulil amri itu kata Imam Ibnu Abbas, karena asbabun nuzul ayat ini terjadi pada saat Abdullah bin Hudzafah diperintahkan, diangkat oleh Rasul untuk memimpin sariyah. Sariyah itu ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah itu perang yang diikuti oleh Rasul. Kalau sariyah perang yang tidak diikuti oleh Rasul. Nah, pada saat itu Rasul mengangkat seseorang yang bernama Abdullah bin Hudzafah untuk menjadi pemimpin pasukan. Maka Rasul suruh tuh semua tentara, tolong kalian taat terhadap Abdullah bin Hudzafah. Jadi makna ulil amri itu pemimpin pasukan perang. Dan macam-macam tafsir itu berbeda-beda. Ala kulli hal, apapun tafsiran daripada kata ulil amri itu, maka silakan dibalik di halaman kedua. Di sini kita perlu perhatikan pada lafaz dalam ayat tersebut. Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Kemudian langsung Allah katakan wa ulil amri minkum, tanpa mengatakan wa atiu ulil amri minkum. Nggak ada kata-kata atiu, sementara di kata taat sama Allah ada atiu, taat sama Rasul ada atiu. Kenapa pas di ulil amri itu nggak ada atiu? Karena satu, Allah itu udah pasti memerintah kepada kebaikan enggak? Pasti. Rasul itu udah pasti memerintah kepada kebaikan enggak? Pasti. Rasul tuh maksum, terjaga daripada dosa. Tapi yang namanya ulil amri, manusia biasa,
boleh jadi apa yang mereka perintahkan itu bukan hal yang terkait dengan ketakwaan. Boleh jadi mereka memerintahkan para masyarakatnya, para umat untuk melakukan satu kemaksiatan karena ada kecenderungan hawa nafsu di dalam ulil amri. Nah, saya kutip dari Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Ini seorang mufassir Indonesia. Ya, beliau memberi satu ulasan yang menarik pada ayat tersebut. Tidak disebutnya kata taat pada ulil amri ini memberi isyarat bahwasanya ketaatan kepada para ulil amri itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat. Maknanya apa? Bersyarat. Kalau dia perintah yang mereka laksanakan, perintah yang mereka keluarkan itu terkait dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, maka wajib kita ikutin. Namun jika perintah mereka para ulil amri itu bertentangan dengan syariat, dengan nilai-nilai ajaran yang telah Allah berikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada umat, maka wajib dan tidak dibenarkan kita taat kepada para ulil amri itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Ini maka kalau memang apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berupa kebijakan dan macam-macam, kalau memang itu tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini dalam ajaran kita, ya, dalam agama kita, nggak bertentangan dengan syariat Islam, wajib tuh kita ikutin, kudu taat kita, nggak boleh kita bermaksiat. Termasuk hukumnya dikatakan maksiat kalau kita nggak taat kepada ulil amri. Kalau perintahnya itu berupa kebaikan yang tidak mengandung pertentangan terhadap syariat Islam, maka wajib kita ikutin. Tapi kalau sebaliknya, andai kata perintah tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, maka wajib hukumnya kita menentangnya, nggak ngikutin. Kan belum lama tuh pernah ada contoh pengibar bendera semuanya diwajibkan untuk melepas jilbab. Bertentangan nggak sama syariat? Sementara kita diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, hal yang model begitu itu wajib. Wajib kagak kita ikutin, wajib kita tentang. Nggak boleh kita ikutin. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq atau kepada Allah. Nah, ala kulli hal, baik atau buruknya satu bangsa, satu negara, satu kondisi masyarakat bukan hanya bergantung kepada pemerintahannya saja. Artinya apa? Kita jangan dikit-dikit doyannya nyalahin pemerintah doang. Ini mohon maaf, saya bukan belain. Saya bukan belain, bukan. Yang saya dibayar kagak, pemerintah mau ngapain saya belain? Ya, yang salah mah tetap salah, kan begitu. Cuman ini buat introspeksi diri kita masing-masing. Ya, buat introspeksi diri kita. Kalau mungkin selama ini kita suka nyalahin, wah pemerintah begini, pemerintah begitu, pemerintah nggak adil dan segala macam. Nah, di sini perlunya kita introspeksi diri. Terkait apa? Bahwa satu bangsa, baik dan buruknya satu bangsa itu bukan cuma tergantung dengan pemerintahannya saja, tapi bagaimana isi daripada bangsa tersebut, masyarakatnya kayak gimana, perbuatan mereka itu seperti apa. Sebab apa? Apabila perilaku satu bangsa, masyarakatnya itu baik, maka Allah akan mengutus pemimpin yang baik.